Kalian tahu nggak kalau pajak penghasilan sekarang itu bukan cuma untuk orang kantoran aja. Usaha sampean kayak gini bisa kena juga loh. Apalagi kalau kalian nggak bayar pajak, bisa kena denda berat kalian. Serius? Aku kira coffee shop cuma bayar pajak usaha kayak PPN gitu, bukan kayak pajak penghasilan pemiliknya. Bener banget Pira, jadi usaha kayak coffee shop wajib bayar PPh kalau omsetnya udah di atas batas tertentu. Apalagi kalau udah terdaftar sebagai wajib pajak. Tapi Nat, usaha kayak gini biasanya rajin bayar pajak nggak sih? Atau mereka suka ngakal-ngakalin laporan? Kalau itu aku nggak tahu detailnya ya, tapi kalau dilihat dari administrasi di sini, aku rasa mereka cukup tertib. Yang penting semuanya harus sesuai aturan. Sebenarnya kalau usaha ini nggak bayar pajak, kan bisa berisiko besar, denda, bunga, dan bahan bisa sampai dihentikan operasionalnya. Apalagi sekarang, pemerintah semakin ketat mengawasi usaha-usaha yang belum melaporkan pajaknya. Nah, makanya pelaku usaha harus hati-hati. Nggak cuma soal bayar pajak, tapi laporannya juga harus benar. Kalau nggak, kita kena masalah. Coffee shop ini wajib bayar pajak, terutama kalau omsetnya sudah besar. Dan jangan lupa pajak pribadi pemilik juga harus dilaporkan. Jadi bukan cuma pajak usaha saja. Jadi kan kalau usaha-usaha kecil gitu kira-kira gimana cara kita tahu apa mereka udah bayar pajak sesuai aturan? Biasanya dilihat dari laporan keuangan mereka. Kalau pengelolaannya rapi dan mereka laporan pajak rutin, ya berarti aman. Tapi sering juga ada yang bayar pajak tapi salah input atau enggak laporan sesuai tahunan. Rina, menurutmu coffee shop ini beneran udah lapor pajak? Kalau itu aku nggak bisa pastikan Pir, tapi aku yakin pemiliknya tahu pentingnya pajak. Mungkin ada masalah kecil yang perlu diberesin. Selamat pagi, lagi ngumpul nih. Kebetulan saya datang ke sini untuk memeriksa laporan pajak coffee shop ini. Karena ada beberapa hal yang perlu diperbaiki soal administrasinya. Serius Mbak Nisa, setauku pemiliknya rajin bayar pajak loh. Mungkin kesalahan kecil aja. Biasanya begitu. Banyak yang nggak sadar kalau kesalahan kecil di laporan itu bisa berdampak besar. Makanya saya datang untuk memastikan semuanya sesuai aturan. Jadi Mbak, kalau kita ada masalah, itu kita langsung kena denda atau masih ada solusinya? Kalau ada etikat baik dan lapor sendiri sebelum ketahuan, biasanya dendanya lebih ringan. Yang penting wajib pajak itu kooperatif dan segera membetulkan kesalahan. Nadia, kalau merasa sudah bayar pajak tapi ada masalah administrasi, sebaiknya segera konsultasi ke akuntan pajak. Itu akan membantu menghindari masalah lebih besar. Iya, sekarang kan juga ada software pajak buat usaha kecil. Jadi semua laporan lebih rapi dan nggak ada yang terlewat. Benar nih Pak, sekarang semua serba digital Pak. Kalau ada yang nggak paham, laporkan saja dulu ke kantor pajak, nanti kita bantu. Intinya jangan sampai menunda atau menghindar. Jadi kalau usaha kita mau lancar, kita harus taat bayar pajak. Ini bukan cuma kewajiban, tapi ini kita untuk mendukung negara. Bener banget ini, mulai sekarang aku akan lebih perhatian soal kewajiban pajak deh. Terima kasih semuanya, aku jadi paham sekarang. Aku harus teliti lagi soal pajak agar usahanya terus maju. Jadi teman-teman, jangan lupa pentingnya apa tuh membayar pajak baik secara individu ataupun usaha. Karena dari 10 sampel yang kami temui, hanya satu yang tidak membayar pajak. Karena dengan membayar pajak, kita mendukung negara. Semoga informasi tersebut bermanfaat. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.